Saya nih, ibu saya baru wafat setahunan. Kalau disebut ibu saya, Pak, saya nangis. Padahal itu ibu fisik. Apalagi kita sebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindunya lebih dahsyat, tapi kita harus tahan. Maka lepaskanlah rindu itu dengan menyebut nama Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi jamil asma' wa sifat. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Kira-kira begitu, Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau boleh mohon maaf, saya sedikit ingin memuji Pak Ustadz. Saya baru ketemu Ustadz Kiai yang cahayanya bagus Allah dan bening. Ini pertama. Yang kedua, saya umur 74 tahun. Tapi baru sekarang saya ketemu Ustadz mengatakan bapaknya roh itu adalah Nur Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmu saya bertambah satu sekarang, Pak. Luar biasa. Saya juga merinding ini, Pak, dengarnya. Selama ini saya nggak ngerti bapaknya roh itu siapa. Mudah-mudahan juga teman-teman saya di Nabawi ini sama juga, mudah-mudahan. Tapi nggak tahu. Seperti Pak Ketua DKM mungkin lebih ahli, sama Pak Nenggolan lebih ahli daripada saya. Jadi tahu, kalau saya 74 tahun umur nggak tahu bapaknya roh saya siapa. Alhamdulillah saya subuh hari ini mendapat ilmu yang luar biasa, bahwa saya mengenal bahwa roh saya ini adalah Nur Allah, Nur Rasulullah SAW. Kemudian tadi kalau anak-anak Basir sudah bertanya, bagaimana kalau saya selalu selawat, selalu merinding, atau apa namanya, bulu kuduk. Ini kalau bahasa orang Sumatera, Bang Palembang tuh bulu kuduk, Pak, bulu kuduk. Kayak gemetar gitu loh, Pak. Itu kalau saya berselawat kepada Rasulullah. Nah, yang terakhir ini, Pak. Tadi orang ahli sodoko jariah, kaya raya, banyak duit, tapi kok masuk neraka. Bagaimana dia menyambungkan antara jasmani dan rohaninya sehingga sodokonya jadi amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf saya terlalu memuji Pak Ustadz karena cahayanya luar biasa buat saya. Terima kasih. Cahaya lampu lebih hebat daripada itu lagi, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Nenggolan. Ini cahayanya memang ada 3, Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi jamil asma'i wa sifat. Mau bilang apa kita ya? Betul, Pak. Jadi bapak rohani itu istilah bahwa kita, ruh kita itu percikan dari nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita merinding? Ketika bapak merinding, itu ruhnya sedang merindu. Dijawab oleh sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan assalamu alayka ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai bapak rohaniku Rasulullah. Dijawab oleh beliau merinding, Bapak. Ruh kita, Pak, yang yataqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kira-kira begitu. Di Quran surat Az-Zumar ayat 24 berapa itu ya? 23 ya, 23 bergetar karena Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hakikatnya ada pada siapa? Khuluquhul Qur'an, kata Aisyah. Nabi Muhammad itu polanya, zahir batinnya adalah Al-Qur'an. Disebut nama Nabi
taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Disebut nama sang pembawa nur Quran, pasti bergetar Pak sang para pecinta, pasti merinding. Makanya ada syairnya itu, kullul qulub ilal habibi tamilu. Semua pencinta jika disebut nama sang kekasih pasti hatinya merindu. Apa buktinya? Disebut namanya, kadang-kadang meleleh Pak mata kita. Rindu dengan kampung rohani, rindu dengan orang tua rohani. Saya nih, ibu saya baru wafat setahunan. Kalau disebut ibu saya Pak, saya nangis. Padahal itu ibu fisik. Apalagi kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindunya lebih dahsyat, tapi kita harus tahan. Maka lepaskanlah rindu itu dengan menyebut nama Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, an-nuril dhati wa sirri sari fi jamil asma' wa sifat. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Kira-kira begitu Pak. Allahumma salli ala Bapak rohani kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat pembukaan, Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita Pak Ustadz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus. Jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia, dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini. Itu. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. Ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak kalau mau silakan. Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama Pak, dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat mungkar nakir.
Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau. Kira-kira begitu. Waduh, ini udah berbicara jauh kita nih Pak ya.